Selamat malam para pemirsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Faiz Abdurrahman dalam program khusus Lintas Malam. Pada malam ini kami akan menyampaikan sebuah laporan khusus dari ruang kuliah, sebuah refleksi pembelajaran mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2025. Laporan ini tidak hanya sekedar catatan akademis, tetapi sebuah ruang mendalam tentang pilar penting demokrasi kita dalam dunia jurnalisme. Baik pemirsa, dalam laporan ini kami menyimpulkan bahwa pada hakikatnya jurnalisme adalah lebih dari sekedar profesi. Ia adalah sebuah proses kunci dalam demokrasi, sebuah proses panjang yang meliputi pengumpulan fakta di lapangan, penulisan yang mendalam, dan penyebaran informasi yang tepat sasaran. Tujuannya adalah untuk memberikan berita yang tidak hanya segar, tapi juga penuh wawasan kepada masyarakat luas sebagai pilar demokrasi yang kokoh. Jurnalisme memikul peran sentral dalam menjamin transparansi kekuasaan, mengawasi jalannya pemerintahan, dan yang terpenting, memberikan ruang yang luas dan nyaman bagi publik untuk mengakses informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa jurnalisme, ruang publik kita akan gelap gulita. Tanpa cahaya informasi yang menerangi jalannya kebijakan, menelusuri ruang waktu, sejarah jurnalisme secara global memiliki akar yang dalam. Jejaknya bermula sejak abad ke-17, ditandai dengan kemunculan surat kabar pertama di benua Eropa. Media cetak primitif inilah yang menjadi pionir dalam menyebarluaskan berita melampaui batas-batas istana dan pasar. Pada era inilah para jurnalisme mengalami transformasi fundamental. Ia berevolusi dari sekedar penyampaian pengumuman menjadi sebuah alat pengawasan yang kritis terhadap kekuasaan, sekaligus menjadi corong dan pemberi suara bagi rakyat biasa. Dari tanah air tercinta kita, Indonesia, narasi jurnalisme justru memiliki warna yang sangat heroik. Sejarah jurnalisme nasional tidak dapat dipisahkan dari napas perjuangan kemerdekaan. Media-media perintis seperti Medan Prijaji yang dikelola oleh Tirto Adi Suharjo dan Pewarta Deli tidak hanya sekedar menyampaikan informasi. Mereka berfungsi sebagai alat perlawanan yang tajam terhadap penjajahan, sekaligus menjadi saran strategis untuk membangun dan memupuk kesadaran nasional. Menyatukan Nusantara dalam satu imajinasi kebangsaan. Dalam menjalankan tugas mulianya, jurnalisme tidak boleh bergerak dalam ruang hampa. Ia harus beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan kokoh. Di Indonesia, kita patut bersyukur memiliki undang-undang pers sebagai regulasi penting yang menjadi pondasi. Undang-undang ini secara tegas mengatur dan menjamin kebebasan pers, tetapi sekaligus juga menetapkan batasan-batasan etis yang jelas. Tujuannya agar media masa depan bekerja secara bertanggung jawab dan tetap pada koridor yang melindungi hak-hak publik, bukan kepentingan segelintir orang. Undang-undang pers dengan tegas menegaskan bahwa pers nasional memiliki 3 fungsi utama. Pertama, sebagai menyampaikan aspirasi dan keluh kesah masyarakat. Kedua, sebagai pengawas kekuasaan secara kritis dan konstruktif. Dan ketiga, sebagai penyebar informasi yang benar, faktual, dan berimbang. Trilogi fungsi inilah yang menjadikan pers sebagai komponen vital dan organ sehat dalam sistem demokrasi kita. Namun, selain regulasi hukum, ada benteng moral yang tak kalah pentingnya, yaitu kode etik jurnalistik. Kode etik ini adalah kompas moral yang mengatur standar profesionalisme setiap jurnalis. Ia mencakup prinsip-prinsip universal seperti kejujuran, integritas, keberimbangan pemberitaan, penghormatan terhadap privasi individu, serta tanggung jawab sosial yang besar. Di era digital yang bergerak sangat cepat ini, jurnalisme menghadapi tantangan baru yang sangat kompleks. Kecepatan penyebaran informasi seringkali menggilas kedalaman verifikasi, pengaruh media
pengaruh media sosial yang masif dapat dengan mudah memicu gelombang penyebaran berita bohong atau hoax. Dalam pusaran arus informasi ini, godaan untuk menjadi yang pertama seringkali mengabaikan kewajiban untuk menjadi yang paling benar. Namun di tengah semua tantangan ini, prinsip dasar jurnalisme harus tetap tegak berdiri, fokus pada penyampaian informasi yang akurat, diverifikasi, dan disampaikan dengan penuh tanggung jawab. Kredibilitas yang dibangun puluhan tahun bisa runtuh dalam sekejap karena satu kesalahan yang tidak bertanggung jawab. Kode etik jurnalistik secara tegas melarang praktik-praktik tercela seperti menyebarkan hoax, manipulasi informasi, dan pelanggaran privasi. Keberadaan kode etik inilah yang menjadi penjaga gawang terakhir untuk mempertahankan kepercayaan publik. Jadi dapat kita simpulkan bersama pemirsa yang budiman bahwa jurnalisme adalah fondasi utama dalam rumah besar demokrasi kita. Ia tidak hanya sekedar menyampaikan berita, tetapi lebih dari itu, ia adalah penjaga kebenaran, pemberi pencerahan, dan pilar pembangunan kepercayaan masyarakat. Pengaturan hukum melalui undang-undang pers dan pengaturan moral melalui kode etik jurnalistik adalah dua pilar penting yang memastikan fungsi mulia ini dapat dijalankan dengan profesional, berintegritas dan bermartabat. Melalui rangkaian materi dan latihan dalam mempelajari ini, diharapkan para mahasiswa calon-calon jurnalis masa depan mampu memberikan kontribusi nyata, kontribusi berupa berita yang tidak hanya akurat dan objektif, tapi juga berita yang membawa manfaat dan pencerahan bagi masyarakat luas. Dengan selalu mengedepankan etika dan profesionalisme sebagai nafas dalam setiap karya jurnalistik mereka. Terus saksikan program Lintas Malam untuk informasi terbaru dan terpercaya. Saya Fas Abdurrahman dan kru di studio mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk beraktivitas dan